Om Swastiastu, umat Hindu Sedharma. Saya hari ini bersama salah satu tokoh seniman ya yang ada di Singaraja. Jadi beliau Pak Man Suardike, tapi nama panggilannya populernya disebut Pak Mangepo. Jadi beliau adalah pendiri dari Sanggar Nong Nongkling yang sudah sangat populer dan sangat terkenal. Namun di satu sisi ada hal yang menarik sesungguhnya dalam diri beliau, dalam perbincangan kami dalam keseharian. Ada inspirasi yang sangat menarik dari perjalanan hidup beliau. Jadi mungkin kita hari ini kita akan berdiskusi kemudian mengambil hikmah dari perjalanan hidup beliau. Om Swastiastu Pak Mang. Om Swastiastu. Jadi mungkin Tiang ingin bertanya di sini. Bagaimana sih Pak Mang sejarahnya membuat Sanggar Nong Nongkling itu? Terima kasih. Awalnya begini, saya sebenarnya bukan dari bagian daripada seniman, bukan seniman tapi bagian daripada seniman, gitu. Bagian daripada seniman. Gitu. Jadi gini, sejarahnya saya mimpi ada orang tua, ya, leluhur saya diajak di salah satu pura di Banyuning, yaitu Pura Gede Pemayun. Itu saya diajak di sana, diperlihatkan satu pelinggih. Dan beliau ngomong, Mang, bikin sanggar seni topeng yang namanya Nong Nongkling. Nah, kemudian inilah pelinggihnya. Nah, ini pelinggihnya. Kemudian pada saat di Sekale, ya, kenyataan saya sudah punya topeng. Kemudian saya pasupati. Pada saat pasupati pun secara niskale. Jadi secara niskale saya juga berada di pura di sana dalam mimpi. Ketemu dengan jero mangkunya, saya diberikan payuk kedas, jadi tempat tirta itu, tempat tirta itu. Yang ngomong, Mang, lunas tirta malu di Prajapati. Setelah itu bawa ke sini. Nah, pada saat mau pasupati sanggar kami topeng Nong Nongkling itu di tempat pelinggih di Pura Gede Pemayun itu, jero mangkunya melihat bagaimana pengalaman dulu pada saat drama Gong Puspa Anom Banyuning itu yang terkenal itu. Di sana juga ada cihne seperti itu. Ketika masuk pati ada kupu-kupu besar yang datang secara niskala ini, tapi jero mangkunya yang melihat semua topeng-topeng itu diinggapi semua. Nah begitu sejarahnya untuk bikin sanggar seni Nong Nongkling. Jadi ini menarik, justru petunjuk untuk membuat sanggar Nong Nongkling itu justru dari petunjuk niskala, ya, dari leluhur. Niskala, ya. Ini mungkin hal menarik yang terjadi di Bali, Bang. Betul. Luar biasa ya. Kepedulian leluhur dalam konteks pengembangan budaya itu. Iya, betul. Kemudian aktivitas sanggar Nong Nongkling seperti apa? Saya lihat di tembok kan banyak penghargaan seperti itu, Bang. Kreativitasnya. Iya. Kalau sanggar seni Nong Nongkling punya sesanti ya. Saya punya sesanti, punya moto. Motonya begini. Tresne dosa ke saya, humilengaken palaning suba asuba karma. Wah, ini luar biasa. Jadi menghilangkan daripada hasil perbuatan baik dan buruk. Nah, maka dari itu kami melayani masyarakat itu tidak semata-mata materi. Sesuai dengan sesanti tadi. Pak, tiang lunas topeng sidekare enten sesari yang niki, nggih tiang umardi. Tiang sampun niki nggih. Karena di sana sudah menghilangkan daripada hasil perbuatan baik dan buruk. Otomatis kita ngayah. Berarti di dalamnya ada nilai pelayanan juga. Pelayanan pada umat. Betul, ini luar biasa ini. Betul pelayanan. Okay. Dan kami juga dari Sanggar sudah siap teman-teman sekegong, sekebok topengnya. Kalau kayangan jagat, dang kayangan itu semua ngayah. Dimanapun itu kalau memang syarat tangan tiang jok ngayah. Dan saya kira Sanggar Nong Nongkling itu sudah hampir keliling ke Indonesia, Pak. Ya, kalau di Indonesia sudah. Itu kemudian kalau saya sendiri sudah pernah ke Durunegari. Wah, ini luar biasa. Kemana ini? Tapi itu masih belum membawa Sanggar Nong Nongkling. Okay. Saya sendiri. Saya masih dengan almarhum Bapak Nyoman Durpe, dengan Dwi Mekarnya.
itu pernah ke Qatar, Timur Tengah. Wah, ini ke Timur Tengah. Ya, Memperkenalkan seni dan ya, budaya Bali. ya, itu khususnya Bali Utara. Bali Utara. Termasuk yang ada di Jerman di satu bulan di sana keliling kota Jerman. Biasa pengalamannya. Ada perbedaan enggak Mang, antara Bali Selatan dengan Bali Utara dalam konteks seni? Nah, kalau konteks seni jelas pasti ada perbedaan. Suatu contoh, kalau topeng Sidakarya. Nah, kalau Bali Selatan memaknai kalau topeng Sidakarya itu adalah pemuput karya berbarengan pementasannya ketika Sulinggih itu melinggih, memuja, kemudian wayang topeng Sidakarya sinarengan. Tapi kalau di Buleleng beda pemahamannya. Topeng Sidakarya itu diidentikan dengan Bondres dan Sidakarya. Jadi masyarakat di Buleleng menginginkan kalau topeng Sidakarya itu setelah upacara, semua rontan upacara itu selesai, baru topeng Sidakarya. Namanya sudah pemuput karya. Begitu pemahaman daripada masyarakat konsepnya. Buleleng. Berarti dia kayak topeng Sidakarya itu dipentaskan paling akhir. Paling akhir. Paling akhir. Sebagai tanda bahwa sudah selesai lah upacara itu. Di samping itu pementasan topeng Sidakarya banyak sekarang masyarakat meminta karena Bondres itu sebagai media untuk memberikan pemahaman tentang agama. Nah kebetulan juga yang sedikit baca-baca tentang buku agama, jadi nyambung jadinya. Jadi yang dimaksud Sidakarya itu ada dua. Sidakarya secara niskala puput upacara. Sidakarya secara skala itu adalah sang yajemane memahami apa yang dia lakukan. Suatu contoh. Sekalian pencerahan umat. Iya, pencerahan. Suatu contoh. Menarik ini. Ketika saya menari upacara 3 bulanan, saya menarikan Sidakarya. Tapi secara skala saya harus memaparkan kenapa kok 3 bulanan. Kenapa kok tidak 4 bulan? Betul. 3 bulan itu 105. Kenapa terus 5? 6 1.000. Mulai pada saat itulah bayi. Gitu. Berarti dia dirangkai antara seni budaya dan juga pembinaan. Keagamaannya. Ini menarik. Jadi Sidakarya itu ada 2. Jadi sang yajemane tidak berbicara, pang mau jalanin bicaranya singkit. Berarti dia paham. Potong gigi bagaimana? Nak kawin bagaimana? Enteng linggih bagaimana? Dia paham. Jadi sekali jadi dia Sidakarya. Nah, ini menarik. Jadi sebuah konsep seni kemudian digunakan juga sekaligus untuk pembinaan keumatan itu. Saya kira ini bisa menjadi pelajaran untuk kita dan juga mungkin semua umat Hindu bagaimana mengemas seni dan budaya itu untuk pembinaan keumatan. Betul. Nah, sekarang suka dukanya Pak Mang. Suka dukanya ini karena kan tadi kan dia sanggar, dia harus hidup kan begitu. Dia harus hidup, dia butuh dana. Tapi di satu sisi dia ada spirit pelayanan, pengabdian kepada umat itu. Saya kira pasti ada tantangan suka dukanya dalam melakoninya. Ya, baik sebelum saya membicarakan tentang suka duka, saya memberikan rambu-rambu dulu kepada teman-teman ya, seniman-seniman yang mau masuk ke Sanggar Seni Nongnongkling. Saya sudah berikan rambu-rambu dulu. Berarti dari awal sudah Iya, kita sudah pagari dulu dia. Iya, baik sekegong maupun seketopeng yang ikut, kita rambu-rambunya. Orang kita dasarnya nih ngayah. Konsepnya seperti ini. Kalau siap, ayo. Makanya ada beberapa yang keluar dari Sanggar ini karena yang mengeluarkan bukan saya, difilter oleh alam dia. Kalau tidak nyambung dengan mutu daripada Sanggar ini, dia akan keluar. Gitu. Artinya pondasinya adalah pengabdian dan pengabdian. Di dalamnya walaupun kemudian di dalamnya ada mendapat merte dari sana, itu harus disyukuri. Tapi pondasinya jangan sampai lepas dari pelayanan itu sendiri. Ini luar biasa. Masalah suka duka. Sukanya dulu. Yang suka-suka kita lebih suka dulu. Satu, secara otomatis, secara tidak langsung saya banyak sekali punya teman. Yang kedua, dapat membantu seseorang. Yang ketiga, dapat meringankan beban. Suatu contoh, kadang-kadang gini, saya kan selain topeng, saya melayani drama gong juga. Cuma satu-satunya sanggar di Buleleng itu Nongnongkling yang mampu membuat drama gong anak remaja gitu. Nah kadang-kadang ada masyarakat di kayak Karangasem itu minta drama gong untuk Naur Sangi. Bayangkan itu, kalau Naur Sangi drama gong utuh berapa itu biayanya. Tapi saya bisa meringankan itu. Suatu contoh, biar bisa jalan yagnya selesai, saya bisa meringankan mungkin hanya beberapa jam, saya biar bisa saja dibayar kaulnya untuk drama gong itu. Ini menarik. Jadi sukanya itu bukan ketika dapat bayaran. Ini kan beda ya. Ada sukanya lebih bagus ini. Ini lebih bagus ini. Saya sering sekali, suatu contoh saya pernah nari di
di mana itu bukan di Jasara Harja. Oh, Jasara Harja. Saya nopeng nyide karya. Karena saking puasnya kepala Jasara Harja, Iya. saya dari panitia sudah dapat 1 amplop. Wah, ini luar biasa. Saya dipanggil lagi. Saya dipanggil, Pak Mang sini dulu. Saya diajak duduk di ruangannya dia. Pak, ini saya berikan. Loh, saya udah dapat dari panitia, Iya. Pak. Oh enggak, saya sendiri yang ngasih. Nah, ini luar biasa. Saya sendiri yang ngasih. Karena saya saking puasnya dengan Bapak memberikan pemahaman begini-gini, saya puas. Akhirnya saya double dapat tanpa kita harapkan. Nah, Ini gitu. menarik. Artinya beginilah pondasi Iya. keikhlasan ketika kita melayani. Artinya yang menjadi tujuan itu kan kepuasan dari Betul, orang lain. betul, kepuasan itu. Dan secara tidak langsung tentu saja kepuasan orang lain akan mendatangkan anugerah juga untuk baik itu secara pribadi dan juga sanggar ini kan begitu. Karena pemahaman saya begini, ketika seseorang mencari topeng nong-nongkleng, anggap Tuaji Iya. ke rumah saya, Pamang yang lunas topeng sedekaryo. Satu hal yang perlu saya tanamkan, sampai dia datang ke sini, berarti dia sudah percaya. Betul, kepercayaan. Kepercayaan itu yang saya pegang. Saya kira itu mahal. Iya. Yang kedua, saya diundang ke rumahnya dia untuk menari itu apa? Untuk ngeleganin, ngainang suka anak. Agawe sukaning len. Iya begitu. Jangan kita berpikir ketika datang ada Sang Yajamana minta kita menari sana, kadang-kadang pro kontra di sana. Satu contoh, bagaimanapun jeleknya penyambutan dari Padang Sang Yajamana, kita tetap mengatakan yang terbaik. Kayak tadi dikatakan Doji agawe sukaning len. Len. Kita anggap kita yang terbaik karena ketika dia beriatnya tidak kita saja diurus. Karena dia lebih banyak kan uriatnya. Kita harus pelong gitu. Luar biasa. Terus kemudian dukanya ini. Nah, ini kan duka tadi ya, suka-sukanya sekarang. Kalau dukanya. kalau sekarang ini zaman-zaman gak enak corona ini. Berarti ini virus corona ada bikin duka juga Iya. bagi pelaku seni. Iya. Saya kira ini untuk semua saya kira ya pelaku Iya. ekonomi. Jadi corona dari dampak ekonomi beberapa kali sekarang saya dipercaya udah beberapa tahun dari Pemda Kabupaten Beleng untuk sosialisasi tentang air dan narkoba. Ini baru 5 kali. Sebenarnya itu 18 kali saya potong karena surat edaran Iya, kan iya, itu. betul. Kemudian beberapa program-program dari provinsi juga itu dibatalkan dulu demi kesehatan kita. Oke, ya, ini. Kemudian kedukannya lagi ketika kita menari di Sang Yajamana, ya kita sudah datang lebih awal. Ya, udah lebih dari awal. Kadang-kadang bisa jam 2, jam 1 malam itu baru nari. Baru nari sudah berias. Ini kan Itu baru jam 1, jam 2 itu baru bisa nari gitu loh. Iya. Itu dukanya. Oke. Kemudian dalam perjalanan gitu. iya. Warna-warninya Aduh, langsung. warna-warninya luar biasa. Tetapi bagi saya itu bukan duka karena kita menikmati proses itu. Karena menikmati gitu loh. Oke, umat Indus Dharma. Kemudian ada sesuatu yang menarik sesungguhnya. Saya sering dengan beliau ada kisah menarik di dalam kehidupan beliau. Jadi beliau bukan yang tiba-tiba menjadi populer kemudian besar namanya, tapi ada perjuangan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau saya mungkin secara pribadi melihat masa muda beliau, wah agak terharu begitu. Mungkin bisa diceritakan Pak Mang, Iya. kisah hidupnya Iya. dari kecil itu. Oke, terima kasih. Saya sebenarnya yatim piatu itu dari umur kalau nggak salah itu 8 tahun 9 tahun. 8 tahun bapak saya meninggal, 9 tahun ibu saya meninggal. Itu udah SD. Jadi saya sebelum masuk SD itu sebelum masuk jam setengah 8 itu saya harus jualan jajan dulu. Dari jam 5 jualan jajan itu. Kalau jajan saya tidak laris, belum laku, belum habis, saya tidak masuk. Tetapi saya dianggap masuk oleh guru. Diberikan Dianggap masuk, dispensasi. itu diberikan dispensasi. Karena gurunya udah tahu, oh kalau Mang Ibu tuh dia enggak punya orang tua, gini dia harus ini. Gitu. Makanya waktu SD saya sampai SMA 3 kali saya jualan. Pagi sebelum masuk saya jualan, siangnya habis sekolah juga jualan, kemudian sorenya jam 4 itu jam 4 jam 5 itu saya jualan darang nasi. Nah, makanya ada istilah pesan tumplut be mesre gitu, pesan tumplut be mesre gitu. Bahkan yang paling dukanya lagi pada saat jualan, di sini ada di Banyuning, perbatasan Banyuning Tengah Banyuning Barat, itu jembatan itu putus. Oh iya. Nah, kemudian saya bawa jajan.
Saya turun karena lihat saya anak kecil itu bawa mainan ban. Saya pikiran begini, oh itu anak kecil bisa, masa saya udah SD nggak bisa. Nah ketika saya jalan karena saya harus menyeberangi air itu, saya jatuh. Jatuh semua jajan itu keluar, jadi rugi gitu loh. Sampai masuk surat kabar karena saya tuh jajannya hilang gitu. Ini masa kecil beliau penuh perjuangan ya. Jadi saya kira beliau sekarang sudah menjadi seorang dosen, kemudian seniman, memiliki sanggar yang cukup besar. Jadi tetapi pondasinya beliau itu berasal dari keluarga mungkin yang yatim tadi sudah diceritakan. Dan saya kira mungkin Pak Mang bisa menceritakan bagaimana sih seharusnya kita berjuang tentang kehidupan ini, dalam hidup ini, dari proses yang Pak Mang alami itu. Ya, kalau namanya perjuangan, mohon maaf ini kita harus bahasa sastra dari katakan satu cakep ala dening bukti sanunggal. Kita berkarya saja, berkarya. Pokoknya kita membuktikan sesuatu. Kita jangan mengeluh. Pokoknya plong. Kita terima adanya, terima apa adanya. Yang terpenting kita bisa memaknai hukum alam itu. Kalau sudah bisa memaknai hukum alam, ini akan berjalan. Suatu contoh, kalau saya tidak bisa memaknai hukum alam, saya dari kecil yatim piatu. Kalau itu dipakai sebagai pedoman yang negatif, mungkin saya tidak bisa terjadi seperti ini. Tapi ketika yatim piatu itu pakai dasar yang kuat, pedoman saya kuat untuk bisa maju, bisa saja terjadi itu. Jadi artinya perjuangan itu jangan sampai membuat kita larut dan menyesal. Jangan larut. Justru harus membesarkan kita untuk berjuang lebih baik lagi. Makanya banyak sekali tantangan dulu waktu saya kuliah. Saya memberanikan diri. Kenapa saya kuliah? Nah, ini menarik Pak Mang. Pak Mang kan lahir di keluarga yang yatim piatu, kemudian secara ekonomi juga mungkin kurang baik gitu. Tapi kok berani kemudian kuliah, kemudian sampai S2, kemudian sampai sekarang menjadi dosen, sampai sekarang juga ini penghargaan banyak sekali dan juga menjadi sanggar ini gimana? Apa yang motivasinya, Bang? Nah itu dah seperti tadi saya katakan, saya ingin merubah diri. Saya ingin merubah diri, tetapi hasilnya itu kita kembalikan kepada beliau. Satu contoh begini, kita sudah berbuat, tapi kita jangan berpikir dari perbuatan itu kita akan menjadikan seperti ini. Enggak. Karena apa? Mohon maaf ini, kalau saya tidak tahu tentang itu, tapi setelah saya pelajari, ada konsep indikator daripada para mahasiswa itu namanya Iswara. Iswara itu sebagai raja. Raja itulah pengendali. Jadi manusia itu hanya bisa merencanakan. Tapi ketok palu itu pada beliau. Tetapi kita tetap ingat, selain kita berbuat, berkarma, berdoa itu yang terpenting. Ini pesan menariknya. Berjuang, berkarya, tapi jangan lupa berdoa. Berdoa itu. Kemudian begini Pak Mang. Jadi kita ini kan dalam kondisi yang saat ini mungkin memprihatinkan dalam konteks ekonomi, kemudian terlihat roda kehidupan kita dengan adanya virus corona ini. Ada enggak dari Pak Mang itu kan banyak inspirasi itu perjuangan dari kecil kemudian hingga sampai di titik ini, kemudian sekarang juga berada pada kondisi yang demikian mungkin berat bagi semua orang. Mungkin ada pesan Pak Mang bagi mungkin umat Sedharma dan juga yang menonton saat ini. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya wabah penyakit ini merupakan adalah alat evaluasi mulat sarire, terutama kita sebagai umat Hindu ya yang ada di Bali. Karena apa? Kalau kita mengkaji dari segi yadnya, coba kita perhatikan. Orang Bali setiap detik kita beryadnya. Tidak berbicara tentang yadnya Purnama Tilem, belum lagi Kajang Kliwon, belum lagi berbicara sasih, belum lagi kita berbicara uku. Dari uku Sinta sampai Watu Gunung itu semua berisi odalan, upacara. Tetapi kenapa kita mendapatkan seperti ini? Satu, apakah kita tidak tulus beryadnya? Ya kan? Kedua, apakah sarannya tidak pas? Yang ketiga, apa waktunya kita tidak pas? Nah, karena zaman sekarang orang pintar beda dengan bijaksana, orang cerdas. Orang pintar selalu dia kadang-kadang mendobrak, melawan daripada aturan-aturan yang berlaku tentang warige apapun itu. Nah, maka dari itu sia-sialah kalau konsep yadnya itu tanpa didasari dengan itu. Nah, maka dari itu ketika kita beryadnya tetap
kita harus mengikuti peraturan yang Pondasi-pondasi berlaku, sastra. pondasi sastra itu yang Jadi demikian umat Hindu Sedharma. Jadi banyak hal yang bisa kita petik dari kisah perjalanan hidup beliau, kemudian bagaimana beliau besar sekarang memiliki nama yang sudah sangat populer, kemudian mendirikan sanggar. Pertama yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana setiap individu itu harus siap berkarya, berjuang di tengah-tengah kepedihan hidupnya sekalipun. betul. Dia harus tetap berjuang untuk mencapai kesuksesan dan maksimal di dalam dirinya. Kemudian pelajaran hidup yang beliau alami tadi, saya kira itulah yang menjadi pondasi ketika membentuk Sanggar Nong Nongkling itu. Bahwa pelayanan, keikhlasan itulah yang harus menjadi pondasi, bukan semuanya dinilai dengan materi. Jadi saya kira itu diskusi kita hari ini, dan kita akhiri dengan Paramanuk Santi. Om Santi 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 Om.